Kode Sain Patinama tak ingin naturalisasi, buat pengakuan ini untuk Indonesia. Salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Sain Patinama seakan memberikan kode. Saat ini sosok Sain Patinama turut menjadi buah bibir karena bakal segera menjadi WNI, mengikuti jejak kedua pemain keturunan, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini tinggal mengambil sumpah untuk mendapatkan IKTP, sementara Sain Patinama segera menyusul. Dengan menyandang status warga negara Indonesia atau WNI bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar Sandy Walsh dan Amat tinggal merampungkan satu tahapan lagi, sehingga ini merupakan kabar bahagia bagi pecinta timnas Indonesia. Saat ini dokumen Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk menjadi menyandang status WNI menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo. Untuk Patinama masih berada di pihak Kemenkumham, sehingga proses naturalisasinya sedikit lebih lambat. Dilansir Bondowoso Network dari channel YouTube Pemangamat Soccer, saat ini proses naturalisasi Patinama sudah berada di Kemenkumham. Sedangkan dokumen Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah tuntas di Kemenkumham, tinggal menunggu SK Presiden. Sudah di Presiden, kalau saya tidak salah, 1 atau 2 minggu yang lalu, itu kemudian kita hanya menunggu SK Presiden, kata Prof. Dr. Edward Omar Sarif Hiarij. Dilansir Bondowoso Network dari Transfermarkt, Patinama saat ini membela klub Liga Utama Norwegia bersama Viking FK. Di musim ini pemain yang berposisi bek kiri ini sudah mencatatkan 6 penampilan dan menyumbang 1 assist bersama klubnya. Sain Patinama digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF Desember tahun 2022 mendatang. Total bersama Viking FK ia sudah mencatatkan 54 penampilan, 2 gol dan 6 assist bersama klub tersebut. Terbaru melalui unggahannya di Instagram @s.patinama, dia memberikan kabar bahwa ia sangat merindukan suasana di Indonesia. Terlihat di unggahannya, terlihat Stadion Gelora Bung Karno dari kejauhan dengan kilauan sejumlah cahaya lampu di malam hari. Kangen kota indah ini, Jakarta. Aku akan kembali segera, tulis unggahan story Instagram @s.patinama, Kamis tanggal 27 Oktober lalu. Patut dinantikan kiprah Sain Patinama jika sudah benar-benar berseragam timnas Indonesia. Apakah ia bisa mengulang kesuksesannya seperti di klubnya saat ini? Hasil akhir Timnas Indonesia U20 vs Moldova, Garuda Muda menang. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Moldova U20 dengan skor 3-1 di Stadion Manfagat Ataturk, Selasa, 1/11 malam. Gawang Cahya Supriyadi sudah kebobolan melalui gol Bulmaga yang menerima umpan tendangan bebas dari Relean tak lama setelah wasit meniup peluit kick-off. Upaya Timnas Indonesia U20 mencetak gol balasan menemui hambatan lantaran permainan pressing dari Moldova. Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain di tengah babak pertama, Kakang Rudianto dan Ginanjar Wahyu diganti Zanadin Faris dan Dimas Juliono Pamungkas. Perlahan skuad Garuda Muda bisa menembus area sepertiga akhir, namun tak tercipta sebuah final pas yang apik guna menghasilkan finishing. Marcelino Ferdinand memiliki ruang untuk menembak pada menit ke-31, namun bola masih melenceng dari sasaran. Ronaldo Kuateh memiliki 3 peluang pada 7 menit akhir laga babak pertama, namun tak ada satupun yang berbuah gol. Timnas Indonesia U20 langsung mencoba menggebrak pada babak kedua, sempat ceroboh di lini belakang dan hampir berbuah blunder. Tim Merah Putih terus berusaha merangsek ke area pertahanan. Lemparan ke dalam dari Robbie Darwish juga menghasilkan peluang, namun tak bisa dimaksimalkan untuk mencetak gol. Anak asuh Shin Tae-yong terus menekan pertahanan lawan dan tampak bermain setengah lapangan di area Moldova. Sebuah peluang didapat Marcelino Ferdinand yang mendapat umpan dari Donitri Pamungkas. Sepakan Marcelino masih bisa diamankan kiper Roman Dumenco. 10 menit babak kedua berjalan, Hoki Caraka diganti Rabani Tasnim. 1 menit berada di lapangan, Rabani mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan mendatar dari Zanadin di koridor tengah. Lama diserang, Moldova mencoba menggebrak ketika mendapat peluang melakukan serangan. Penyelesaian akhir Churros dari luar kotak penalti masih bisa diselamatkan dengan apik oleh Cahya Supriyadi pada menit ke-63. Dikagetkan peluang lawan, Timnas Indonesia U20 lantas mencoba membalas menghasilkan peluang salah satunya melalui Marcelino. Namun tendangan jarak jauh Marcelino masih melenceng di sisi kiri gawang. Timnas Indonesia akhirnya bisa berbalik unggul di menit ke-73 lewat Muhammad Ferrari. Lamparan ke dalam panjang yang dilepaskan Robbie Darwish tidak bisa dikuasai dengan baik oleh Dumenco. Bola liar jatuh ke Ferrari yang dengan mudah melepaskan tembakan ke gawang yang terbuka lebar. Pada menit ke-77, umpan silang Marcelino gagal disambut dengan baik oleh Rabani Tasnim yang ada di depan gawang.
Timnas Indonesia lalu mendapat penalti di menit ke-78 usai Marcelino Ferdinand dijegal lawan ketika menerobos kotak penalti lawan. Marcelino bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna lewat tendangan yang diarahkan ke pojok kanan atas. Walaupun arah bola bisa ditebak, Du Menco tidak bisa membendung laju bola yang deras mengarah ke gawang.